Dan pemirsa, bagaimana persiapan dari MPR RI jelang akan melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang? Sudah bergabung bersama kami dari luar studio, Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR RI. Selamat siang, Pak Hidayat. Ya, selamat siang. Baik, terima kasih atas waktunya. Pak Hidayat, di 2 atau 3 hari jelang pelantikan pengucapan sumpah dan janji Presiden Wakil Presiden terpilih, saat ini seperti apa persiapan di MPR, Pak Hidayat? Ya, alhamdulillah persiapan terus kita kerjakan secara maraton dan secara maksimal ya, baik yang terkait persiapan di lapangannya, lokasinya maupun juga faktor penunjangnya. Lokasinya terkait dengan penyiapan ruang atau gedung Nusantara, gedung bulat atau gedung kura-kura itu sudah akan semakin dipersiapkan secara maksimal karena hari ini sudah semakin fokus. Besok akan ada gladi kotor, besoknya lagi hari Sabtu gladi resik, dan semuanya sudah dipersiapkan. Kemudian untuk faktor penunjangnya, tempat untuk ruang transitnya untuk para VVIP maupun juga untuk tempat parkir, pengamanan dan sebagainya, semuanya sudah dikoordinasikan dengan protokoler istana maupun juga dengan TNI dan Polri, semuanya sudah tersiapkan begitu ya. Dan tentu juga terkait dengan undangan-undangan baik terkait VVIP dalam negeri, para mantan presiden, mantan wakil presiden maupun juga mantan ketua MPR maupun juga undangan untuk para anggota MPR keseluruhannya, semuanya sudah dikerjakan, dilaksanakan. Juga untuk undangan untuk untuk kepala-kepala negara dari negara-negara sahabat, alhamdulillah sudah dikirimkan ke lebih dari 40 undangan begitu ya, dan alhamdulillah sudah 21 kepala negara atau VVIP, kepala negara maupun kepala pemerintahan yang confirm untuk hadir dalam acara pelantikan atau pengucapan sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden tanggal 20 akan datang. Masih ada 13 yang akan dan ada 13 yang dari kalangan VIP ya, artinya bukan kepala negara tapi perwakilan kepala-kepala negara, dan masih ada beberapa yang masih dalam konfirmasi. Jadi secara prinsip insya Allah kami MPR sangat siap untuk melanjutkan tradisi sukses melaksanakan penggantian kepemimpinan dan atau pengucapan sumpah jabatan untuk Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada tanggal 20 Oktober yang akan datang. Baik, persiapan secara teknis dan undangan ini juga sudah disebarkan ya, Pak Hidayat. Tapi secara khusus kalau untuk paslon begitu ya yang kemarin mungkin tidak terpilih dalam Pilpres seperti Pak Ganjar atau Pak Anies, apakah ini turut diundang, Pak? Ya, alhamdulillah itu diundang dan alhamdulillah beliau berdua menyampaikan kesiapannya untuk hadir, dan kita sangat bersyukur karena dulu pun juga Pak Prabowo pada tahun 2019 juga hadir ya, menghadiri pelantikan Presiden Pak Jokowi pada periode yang kedua, dan saya kira ini tradisi yang sangat baik, semuanya bisa menghadiri dan itu tanda demokrasi kita berjalan dengan baik. Kapan kita melakukan kompetisi dan kapan kemudian kita saling menghormati terhadap hasil daripada pilpres tersebut begitu. Jadi Pak Anies Baik. maupun Pak Ganjar, informasi yang sudah kami dapatkan, berdua alhamdulillah confirm untuk hadir. Baik. Pada prinsipnya Pak Hidayat, nanti kan akan dilakukan juga pengucapan dan pengambilan sumpah janji begitu ya dari Presiden Wakil Presiden terpilih. Kalau bicara soal isi atau materi dari apa yang nanti akan diucapkan ini seperti apa, Pak? Ya, secara prinsip dia satu yang sudah baku ya, dia sudah merupakan ketentuan yang sudah sudah terbakukan di KPU, yang secara prinsipnya pertama secara aturannya memang kami MPR tidak menggunakan tap MPR untuk pelantikan presiden atau wakil presiden ini, tapi mempergunakan berita acara yang nanti akan dibacakan oleh KPU, dan KPU akan membacakan tentang keputusan KPU terkait dengan hasil pemilihan presiden dan presiden dan wakil presiden tentu saja, dan kemudian juga terkait dengan hasil yang ditetapkan, yaitu bahwa presiden dan wakil presiden terpilih sesuai dengan hasil pemilihan umum pada 2024 kemarin adalah Pak Prabowo dan Pak Gibran. Dan adapun tentang materi sumpahnya itu ada dalam konstitusi, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 44 di pasal yang ke-9 tersebut, yang secara prinsip menegaskan tentang bahwa beliau
Presiden dan Wakil Presiden bersumpah di hadapan sidang paripurna MPR RI bahwa beliau berdua akan melaksanakan seluruh ketentuan Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan kewajiban Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Demikian secara prinsipnya. Baik, ya Pak Hidayat, ini kan akan menjadi salah satu agenda besar negara begitu ya, seluruh mata akan tertuju ke MPR, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Kalau terkait dengan pengamanan seperti apa Pak? Dan apakah pengamanan ini juga dilakukan di ring luar dari kompleks parlemen? Iya, pengamanan tentu berlapis ya, tentu dan ada juga pengamanan yang berlapis terkait dengan lokasi. Bahkan kemungkinan di seluruh area jalan menuju ke MPR ya di jalan baik di depan, belakang maupun kanan dan kiri dari MPR di 4 penjurunya itu akan diblok nantinya. Dan tentu kami harus mohon maaf dan memintakan pengertian daripada seluruh warga di Jakarta khususnya, bila pada hari Ahad tersebut, hari Minggu, mungkin dari jam 6 pagi sampai jam 13 siang atau jam 14 siang, mungkin agar mengatur perjalanannya tidak melewati daerah tersebut, karena memang akan terjadi pemblokiran karena ya, akan dihadiri oleh begitu banyak kepala-kepala negara dan negara-negara sahabat, selain daripada prosesi daripada pelantikan dari pergantian kepemimpinan dan atau pengucapan sumpah dan janji Presiden terpilih. Tentu ini akan menghadirkan kondisi yang sangat ramai dan dan karenanya kami ingin memastikan untuk tidak terjadinya gangguan keamanan maupun kelancaran transportasi, maka pengeblokan itu akan terjadi. Dan itu pengamanan pada tingkat lokasinya. Tentu juga ada pengamanan yang sifat melekat, yaitu akan membersamai para pejabat-pejabat negara utama, ya, terutama mantan presiden, mantan wakil presiden, tentu juga adalah mantan atau Presiden Jokowi dan keluarganya, dan wakil presiden Pak Maruf Amin dan keluarganya. Tentu juga pengamanan melekat bersama dengan presiden terpilih dan wakil presiden terpilih beserta dengan keluarga yang menyertainya. Itu secara prinsip pengamanan akan demikian, dan alhamdulillah kami mendapatkan dukungan penuh dari personil keamanan kita, baik dari TNI, dari Polri, dari Brimob, semuanya satu kata untuk mensukseskan pelantikan Presiden ini. Tapi tentu saja pengamanan akan dilakukan dengan cara yang seramah mungkin, dengan cara yang sedemokratis mungkin, tidak akan menghadirkan kondisi yang mengesankan Jakarta lagi dalam kondisi tegang, tidak aman, dan perang. Tentu itu akan kita hindarkan, karena ini adalah salah satu daripada puncak yang disebut sebagai pesta demokrasi. Tentu puncak pesta demokrasi tentu diharapkan semuanya ya berlaku dengan cara yang aman, tapi tetaplah nyaman, tetaplah damai, tetaplah kemudian menghadirkan kegembiraan menyambut hadirnya pemimpin yang baru hasil pemilihan umum 2024 itu. Baik. Pak Hidayat, kalau kita mencermati peristiwa politik secara khusus ya di sepanjang pekan ini, mungkin ada rencana pembentukan kabinet dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dan respon dari publik juga cukup beragam. Nah, bagaimana kemudian hal itu berdampak pada rencana atau persiapan pelantikan? Apakah berjalan dengan kondusif, Pak Hidayat? Ya, secara prinsip alhamdulillah tidak ada dampak negatifnya ya. Artinya tidak ada pengaruh yang kemudian membuat perencanaan kami harus berubah atau perencanaan kami harus kemudian terganggu. Tidak, alhamdulillah. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Presiden terpilih Pak Prabowo memanggil para calon menteri dan calon wakil menteri sama sekali tidak mengganggu persiapan kami di MPR, persiapan kami terkait dengan koordinasi internal maupun koordinasi pada tingkat KMPR-an, penyiapan lokasi, penyiapan tempat persidangan, pengundangan, dan mobilisasi seluruh potensi di MPR untuk menyukseskan ini sama sekali tidak terganggu dengan apa yang dilakukan oleh Presiden terpilih untuk mempersiapkan kabinetnya dengan memanggil mereka. Alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan lancar tanpa ada saling mengganggu, karena memang semestinya tidak perlu terjadi saling mengganggu. Dan apalagi ya kalau di DPD ada ketua DPD yang ikut dipanggil gitu ya. Kalau kita di MPR semuanya sudah fokus untuk mensukseskan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tanggal 20 Oktober yang akan datang itu. Baik, terakhir Pak Hidayat, apa imbauan dari MPR pada publik untuk nantinya pelantikan Presiden Wakil Presiden terpilih 20 Oktober?
Ya, tentu harapan kami kita semuanya menjadi bagian dari yang mensukseskan pelantikan presiden dan wakil presiden tersebut. Karena ini selain daripada yang terkait dengan masalah konstitusional, karena kalau sampai tidak terlaksana dengan baik, dengan sukses, apalagi sampai gagal, maka akan menghadirkan sebuah kondisi yang sangat rumit dari si konstitusi. Karena pada tanggal 20 Agustus tersebut, masa jabatan Pak Jokowi sebagai Presiden RI sudah selesai. Dan masa jabatan presiden baru harus sudah mulai. Kalau kemudian tidak terlaksana dengan sukses, akan menghadirkan permasalahan konstitusional yang sangat. Baik, terima kasih Pak Hidayat Nur Wahid, pimpinan MPR RI telah bergabung bersama kami menjelaskan terkait persiapan pelantikan pengucapan sumpah janji Presiden Wakil Presiden terpilih. Terima kasih Pak Hidayat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.